Pemirsa, pedangdut Cita Citata mengungkap kekesalan kepada manajemen baru yang sempat dinaunginya. Ya, Cita kesal lantaran dirinya dipaksa bekerja saat terkena COVID-19. Cita takut dirinya akan menjadi penyebar virus. Melalui akun Instagram pribadinya, Cita menceritakan kronologis dirinya bisa terpapar COVID-19. Cita juga menuangkan kekesalan dirinya saat dipaksa masih harus bekerja dalam kondisi positif COVID-19. Tanggal 24 Februari, saya dinyatakan positif sehabis PCR, CT memang masih 38. Which is nggak begitu parah, tapi gejala dan rasanya badan sakit semua minta ampun. Tanggal 26, saya ada event di luar kota. Memang sih jadwal udah lama. Dan manajemen baru saya yang katanya manajer artis lebih penting saya wajib berangkat dalam keadaan positif. Ya, Cita khawatir bila dirinya tetap dipaksakan kerja hanya akan menjadi perantara penyebaran virus COVID-19. Cita sempat menjelaskan kondisi CT-nya yang sempat menurun. Meski dirinya kecewa karena sempat ada tudingan tak profesional, namun Cita merasa dirinya sudah mengambil keputusan yang baik. Cita juga sempat menulis pesan untuk para manajer yang menaungi artis atau penyanyi agar tetap menggunakan akal sehat di balik kata profesional. Dalam tulisannya, Cita juga mengungkap dirinya hanya sekedar sharing dan tak ingin menjatuhkan siapapun. Saat ini, Cita diketahui sudah memutuskan untuk keluar dari manajemen yang baru dinaunginya tersebut. Di tempat terpisah, mantan pemain sepak bola Bambang Pamungkas atau yang kerap disapa BP dipanggil pihak kepolisian terkait kasus dugaan penelantaran anak. Ya, pada Senin 7 Maret 2022 lalu, BP diperiksa oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengungkap, BP memilih datang lebih awal dari jadwal pemeriksaan dengan alasan kesibukan. Di Polda. Kemudian Bambang Pamungkas yang banyak ditanyakan juga udah diperiksa kemarin. Ya, harusnya hari ini. Kemarin dia mendahului. Kemarin ya. Iya. Iya. Periksa dari jam berapa sampai jam berapa? Saya jamnya lupa. Berarti artinya dijadwalkan polisi sebenarnya hari Senin ini, kemudian dia mendahului. Iya, dia minta karena ada kesibukan hari ini katanya. Ya, Zulpan juga menyebut status BP dalam proses penyidikan hingga saat ini masih sebagai saksi. Ya. Tapi statusnya masih saksi? Masih saksi ya. Oke ya, yang lain ada ya? Belum ya? Diketahui sebelumnya, BP dilaporkan oleh mantan istrinya Amalia Fujiwati ke Polda Metro Jaya pada Desember tahun 2021 lalu atas dugaan penelantaran anak. Amalia pun sempat mengungkap akan mencari keadilan untuk anaknya. Cuman pengen menegaskan, substansinya tuh anak. Bukan lagi masalah pernikahan, bukan lagi masalah di luar anak gitu. Maka nanti kita buktikan. Kalau di polisi kan lebih enak, kekuatan hukumnya lebih mengikat. Itu saya seneng banget. Berarti dia muncul kan? Gitu dia akan keluar dari rumahnya kalau misalkan dia sampai lapor ke polisi kan. Nggak apa-apa. Jadi kita ketemu, kita buktiin ya udah. Akhirnya kan ada yang mengikat, tes DNA haru. Perseteruan Vicky Prasetyo dan mantan istrinya Kalina Oktarani hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Suasana sempat memanas setelah muncul isu perselingkuhan Kalina dengan pria muda bernama Ricky. Belum usai isu perselingkuhan, Kalina juga dituding menelantarkan ibunya sendiri yang kondisinya sedang sakit. Sementara di waktu bersamaan, sosok Vicky justru muncul hadir sebagai anak yang menunjukkan bakti kepada mertua Mama EN. Vicky menegaskan bila tak ada mantan ibu, meski kini statusnya dengan Kalina sudah bercerai. Udah cukup selesai udah, tapi aku masih ngurus Mama EN, biarin. Aku urusin ibunya Kalina biar jadi ibu aku, karena kan kalau istri udah selesai mantan ya udah mantan istri. Tapi kalau menurut aku tidak ada yang namanya mantan ibu. Biarlah walaupun aku juga syuting ngumpulin uang sedikit-sedikit, tapi aku bisa ngurusin ibu, ngurusin Mama EN gitu loh untuk bisa berobat karena kan lagi cancer kan. Udah komplikasi, ada tumor juga. Jadi mudah-mudahan rezeki aku yang sedikit ini bisa saling berbagi lah untuk ibu aku, untuk ibunya Kalina juga Mama EN. Cuma anak
sambung, maksudnya anak menantu ya. Kalau dia kan anak memang kandung, harusnya bisa terwakilkan hatinya untuk bisa ngejenguk ibu. Ibu kita lagi terbaling remah, nggak layak untuk kita seterukan. Karena kita berseteru atau konflik sama orang yang lagi terbaring, kita dunia dan sisinya kalau menurut saya nggak bisa menjadi bayaran lah atas kasih sayang ibu. Kita 9 bulan hidup di dalam rahimnya gitu-gitu. Kayak Jumat kemarin ya, Eli tolong ke masjid ya, ini atas nama Mas Vicky gitu ya. Ya Allah, Ini siap, nama Ma. Vicky. Nggak banyak memang ya, tapi Iya. kan emang kami harus Iya, bagi-bagi Ma. tuh, bagi UU, bagi ini ya. Aku berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mama aku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mama aku, tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan tahu, dia tangan kanan memberi, ini kamera, buat apa gitu loh. Untuk kontenkah memberikan mama aku? Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup ini kita perlu untuk memberitahu ke orang-orang banyak supaya, hey, gue bisa, lu juga bisa. Nah ini selama ini aku juga sudah lakukan, buat apa lagi gitu? Untuk menyentil aku kah? Untuk memberi ke mama aku? Ya, Vicky sendiri mengaku tak tahu akar permasalahan Mama EN dengan mantan istrinya. Namun, Kalina sempat mengungkap ada keterlibatan pihak Vicky dengan Mama EN sehingga membuat Mama EN menuding Kalina sebagai anak tak berbakti. Mungkin juga karena udah kekeselan kali dia akhirnya bisa bersuara seperti itu gitu loh. Ya udahlah, kalau aku sih melihat itu sebagai bentuk solidaritas persaudaraan gitu. Mau salah, mau benar ataupun apapun itu kan kembali kepada orang yang masing-masing yang melihat. Vicky sendiri mengungkap jika dirinya menjadi penyebab Kalina menjauh dari Mama EN, Vicky siap mundur dalam mengurus Mama EN yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Vicky ungkap dirinya tak mau lepas tangan dan akan terus beri dukungan pada Mama EN. Surga kan ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi minimal ya kita harus benar-benar menjemput surga kita. Ibu itu keramat bagi kita. Jangan pernah sekali-sekali hatinya terluka untuk menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Maka itu akan menjadikan bahaya buat kita. Kasihan kan, dia udah mengorbankan rumah tangganya untuk pria ini. Udah nggak apa-apa, jalanin aja lah rumah tangga yang baik. Toh kalau sama aku, mungkin aku sebagai nakoda dari kapal ini tidak membawa kapal ini kepada tujuan yang baik. Salahnya rumah tangga ini tetap aja salah aku, kan aku yang jadi imamnya dalam keluarga. Kan dia hanya penumpang di perahu itu. Udah nggak usah seterus-terus lah. Buat Kalina, buat calon suaminya atau kekasihnya, salam maaf dari aku. Buat kalian berdua, udah kalian jalanin rumah tangga yang baik, berkarir lah yang baik. Sekali-sekali luangkan waktu lah berdua untuk tengokin Mama En. Kasihan Mama En ya. Kalau kita mau udah selesai tutup buku, udah kita karya-karya aja yang seru-seru aja. Saat ini, Vicky tak mau ambil pusing, Vicky pun lebih memilih untuk sibuk dengan proyek lagu terbarunya yang saat ini tengah masuk proses recording. Ya nggak tahu, namanya kita tagline keluarga kita kan kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Jadi kalau satu yang terluka pasti semuanya maju. Nah itu bukan hanya berlaku untuk saya, untuk adik saya, untuk anak-anak semuanya lah. Karena udah tertanamkan seperti itu.